Judulnya tugas modul 1 aksi nyata budaya positif. Saya Hadianto, CGP angkatan 7 dari Kabupaten Waikanan. Mohon izin pakai ini Bu ya. Nanti Ibu juga begitu. Nah, ini rancangan tindakan aksi nyata saya tentang budaya positif. Ini ada yang warna biru tujuan latar belakang, yang kuning itu tujuannya, kemudian ada tolak ukur, lini masanya, dan yang dukungan di bawah. Nah, saya tidak melakukan lini masa. Saya sharing pendapat, ide, dan gagasan kepada kepala sekolah. Kemarin sudah sama Bu Irma, insya Allah udah jadi ya, ngobrol-ngobrol sebentar. Kemudian yang keduanya menyampaikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk pembuatan budaya positif sekolah kepada Dewan Guru dan pada rapat yang sudah di ACC kepala sekolah. Nah, itu rapat yang saya masuki untuk mensosialisasikan budaya positif. Jadi budaya positif ini minimal 10 orang. Jadi 10 orang yang mengikuti kegiatan ini. Baik, itu untuk rancangannya. Masuk ke materi. Nah, ini yang pertama, jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah semuanya. Karena kenapa? Karena kita punya niat yang baik kan, ingin membiasakan anak-anak berbuat positif, bukan negatif pasti kan. Kita selalu melarang anak-anak berbuat negatif, ya kan? Itu seperti itu logika seperti itu. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Pertama, perubahan paradigma mengajar. Kemudian disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama, paradigma belajar. Dulu kita sebagai guru itu ada namanya, kita menerapkan teori kontrol. Jadi siswa itu ya ibaratnya kayak kertas kosong, semuanya bisa isi-isi apapun gitu. Nah, ternyata teori itu sekarang salah gitu. Jadi dulu berilusi, jadi guru itu bisa memantra murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi sebenarnya siswa itu kan manusia juga kayak kita. Ada pilihan juga kan, memilih. Dia mengikuti kita karena bisa terpaksa. Nah, itu yang salah. Nah, nggak boleh kalau di sekolah seperti itu. Siswa itu terpaksa nggak boleh, karena itu bukan pembelajaran. Nah, siswa itu bukan kertas kosong. Dia pun sudah, ibaratnya siswa itu kata Ki Hajar Dewantara, itu siswa itu dia sudah punya tulisan tapi samar-samar. Nah, fungsi guru itu adalah menebalkan samar-samar tadi. Guru tahu ini yang samar-samar ini positif, makanya tebelin. Kalau yang negatif kurangin, kalau bisa dihilangin, dikurangin sama siswa. Dihapus nggak bisa, karena itu kodrat dia, itu dikurangin. Seperti itu kodrat alam, kodrat bawaan dia sejak lahir. Kemudian teori kontrol juga yang kita sering pakai dulu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi yang namanya penguatan itu, jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kalau siswa tiap hari disuruh gini-gini, mudah-mudahan nanti kedepannya terbiasa. Enggak juga. Kalau terpaksa dia malah numpuk tiap hari itu. Waduh, disuruh ini lagi, seni lagi. Nanti dia jadi pas keluar sekolah bebas gitu, merdeka gitu. Wah, bebas nih katanya, nggak disuruh lagi piket, biasanya begitu. Nah, itu karena awalnya dikontrol tadi sama kita. Dan yang dua juga sama, ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kamu salah. Nanti supaya dia jadi benar, belum tentu. Malah dia jadi tertekan, bisa jadi nanti mengeluarkan emosi di luar, bukan di depan kita. Nah, itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sebagai guru orang dewasa bahwa anak-anak, kamu masih anak-anak gitu. Bapak lebih tahu, itu nggak boleh juga ternyata. Itu kan berpengaruh terhadap psikis dia. Baik, kemudian yang kedua ada teori kontra. Nah, ini yang dipakai stimulus dan respon. Nah, ini
Kalau yang tadi itu kan masih yang lama ya, ilmuwan yang lama, namanya William Glasser. Nah sekarang itu kita pakai yang teori kontrol. Nah ini kalau bisa dipahami sama Bapak Ibu guru. Stephen Covey, ini yang terbaru. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Artinya kita sudah paham sesuatu, anak itu kalau bisa kita pahami. Makanya di sekolah itu, siswa itu sebenarnya kita sebagai guru itu membuat siswa itu supaya belajar bagaimana gitu. Bukan yang penting kita nyampein aja, bikin kewajiban. Berarti kita egois dong. Ya, anak tuh suruh belajar, suruh ngeliatin kita aja. Suruh ngeliatin kita ngajar. Ternyata nggak gitu. Karena itu tidak akan jadi respon buat dia. Tidak merespon dia menjadi seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita hanya menyentuhin aja di depan. Gitu. Karena kok open gitu. Mungkin dulu bisa jadi ya perubahan paradigma ini yang kita pakai karena salah. Jadi guru mah cuma kayak gitu doang. Gitu kan. Oh nanti jelasin, habis itu kalau salah marah-marah gitu ya, kalau telat marah-marah, cuma gitu doang. Nah padahal kita itu harus membiasakan siswa itu belajar di sekolah, yang memfasilitasi siswa, membuat pengalaman belajar supaya siswa itu bisa belajar di sekolah. Gitu. Jadi siswa yang aktif, makanya ada pembelajaran terpusat pada murid, itu di PMP materinya, orientasi pada siswa. Baik, selanjutnya. Nah ini perbandingannya, perbandingan nggak usah ya, nanti aja kita bahas. Nanti slide-nya saya share juga, karena ini agak lama. Nah, coba ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Siswa harus disiplin. Yang kebayang adalah tadi siswa nggak boleh bawa HP. Yang kebayang adalah aturannya lah. Ada siswa yang bawa, kita marahin, enggak? Pasti kayak gitu kan? Nah, nanti kalau yang nggak bawa kita kasih hukumannya apa? Harus pasti berpikir itu kalau di sini. Ternyata enggak. Nah, kalau pakai teori stimulus respon, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, itu kan biasa kayak gitu. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Udah disiplin itu, aduh, nggak bisa gerak lagi gitu. Ya kan, kaku jadi apa namanya? Jadi kikuk gitu ya, jadi gitu ya, kaku. Nah itu kan gambarnya seperti itu. Selanjutnya, nah kalau divisi positif. Itu cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Anak itu sebenarnya, apalagi anak itu fitrah udah baik loh, anak itu punya baik. Jadi kalau telat itu ditanya, kamu telat, udah tahu mereka itu telat, salah nggak? Pasti percaya itu salah. Nggak ada yang anak-anak kok, oh ini benar kok bu, gitu. Nggak ada. Karena semuanya, makanya tadi ibaratnya mereka sudah punya kertas yang ada coretannya, tapi masih sama-sama udah tahu. Tinggal munculkanlah sikap tanggung jawab dari mereka. Nih nah, kalau telat itu melanggar. Nah, gitu. Betul kan? Nah, betul. Pasti bilangnya iya. Pasti dia bilangnya juga kok. Gitu. Makanya ada orang yang anak mencuri, meskipun masih anak kecil, tapi sembunyiin. Ditanya pasti nggak ngaku dia. Karena dia fitrahnya sebenarnya tahu bahwa itu tuh salah. Nah, kita tumbuhin sifat itu terus. Nanti timbul tanggung jawab. Dari situ ya, nah, tiga kata ini artinya di situ. Lanjut. Nah, jadi ada 3 motivasi seseorang itu mau berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Motivasi berperilaku. Nggak bisa lewat situ, kenapa? Aduh di situ ada bapak itu misalnya, ada Pak Hadi, misalnya. Takut dia, hindarin dia di situ. Jadi perilakunya ke situ, berjalan ke situ ke tempat lain itu karena takut. Kalau sini mah nggak apa-apa, ada bulpa baik, misalnya begitu. Jadi kan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, dapat hadiah belajar. Dapat dia nanti belajar itu. Wah nanti dia semangat belajarnya. Tapi kan hadiah, berarti motivasinya itu ternyata masih rendah karena motivasinya masih motivasi dari luar atau motivasi eksternal orang lain. Karena seseorang, karena hadiah itu masih nggak boleh itu motivasi itu. Makanya saya itu luar biasa ya ketika dapat guru kan. Kita memberikan poin sama anak, hadiah mohon maaf kalau poin mungkin boleh. Hadiah sama anak itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena dia
hanya belajar karena itu. Nanti kalau nggak ada hadiah, nggak mau belajar. Gitu. Ternyata nggak boleh, karena sebenarnya itu tuh mengajarkan anak berbuat negatif karena dia, karenanya ada karenanya, ya, karena hadiah gitu. Dan seperti itu. Nah, yang bagus adalah, nah ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, saya itu belajar itu memang kewajiban saya supaya dapat ilmu, gitu ya. Saya menerapkan aturan disiplin ini pembelajaran buat saya, karena nanti akan terpakai ketika rapi, gitu kan. Datangnya tepat waktu, disiplin, nah itu tuh akan muncul dari sendiri. Itu kebutuhan buat kita, seperti itu. Nah, sehingga kalau ketika sudah muncul seperti ini, muncullah nanti ada istilah sekolah ramah anak. Itu gak akan ada hukuman lagi. Kenapa? Anaknya sudah sadar semua. Itu kemarin jadi diskusi juga. Ini tidak bisa langsung dilaksanakan. Kenapa? Karena anaknya belum sadar. Ya kan, sekolah ramah anak, ya masih pagi-pagi masih dihukum pusaka. Masih, ya kan anak-anaknya belum sadar. Ya kita juga gemes, gitu kan? Kita juga gemes kan seperti itu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik nih. Kita tonton di video ya. Posisi kontrol seorang guru. Tadi kan ada responden kontrol ya. Nah, ini menarik nih. Guru itu ternyata kita dinilai sama pengamat itu ada 5 tipe kita menghadapi masalah pada siswa. Yang pertama ada tipe penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita tonton aja videonya Pak, kalau teorinya. Nah, saya langsung ambil dari video YouTube dari guru penggerak ini ya. Tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, karena kalau dijelasin nanti takutnya absurd. Baik, kita tonton. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ini menarik, ini kita lihat contohnya ya. Karena ini contohnya langsung drama. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Nah, siswa terlambat namanya Naren. Mana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi kita lihat ya. Ini guru BK banget nih kayaknya nanti. Pertama posisi penghukum nih. Si penghukum nih. Ini diibaratkan di Bulva. Ini siapa yang telat itu? Aldo. Si Aldo telat. Naren. Sini kamu. Kita banget itu ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Langsung keliling lapangan ya. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tuh, ditambah. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini dampaknya Bapak Ibu ya. Ada anak lu nanti dia jadi nggak pede ya. Nah ini yang kedua nih, posisi yang merasa bersalah. Pemberi merasa bersalah. Coba kita perhatikan. Orang yang sama. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Bareng aku kau. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakanmu. Ini Gimana merasa ini? bersalah kan sama muridnya. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kata-katanya halus ya. Kumaha atuh? Itu teh itu Ibu Usna. Absen. Tadi Bata, Bu Sinaga. Sekarang Bu Usna. Apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ya, merasa bersalah tuh muridnya Apa tuh. lagi kalau kamu begini terus? Bisa jantungan kalau ibu. Sejantungan. Darah tingginya kumat. Maaf sekali. Ini yang kedua ya, posisi merasa bersalah. Ini yang ketiga. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi Dari diri, Bapak Ibu. tersebut di dalam dirinya. Sama kayak tadi rendah yang dimarahin, kalau ini rendah diri karena di apa namanya timbulkan rasa bersalah dalam hatinya. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini posisi teman. Ini udah mulai cukup bagus. Tapi ada efek negatifnya. Kita lihat. Naren, Aduh, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Sayangnya. Ibu saya. nggak kuat saya kek. Laju ke kafe Dipa berdua sama sayang-sayangan. Iya, Saya lupa bangunkan saya Bu. Besar dari tadi. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini bolpa sama konflik. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang... Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, ini posisi yang paling bagus. Naren, Yang tadi sebenarnya itu sama. Selamat pagi Bu. Nah bedanya di diskusinya. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya. Tapi memang perlu latihan untuk bisa sampai tahap teman, kemudian sebagai pemantau. Kalau BK sih kayaknya udah bisa, kan udah dapat materi itu kayaknya di kampus ya. Sama yang terakhir manajer ini, luar biasa manajer tuh dia tahu data anak itu kayak gimana, sifatnya kayak gimana, sehingga dan anak itu ketika di manajer ini, posisi manajer dia kan mengungkapkan sendiri ya. Kayak gitu. Karena itu dia pakai cara namanya skill sendiri. Mungkin kita akan jelasin hari ini karena saya